Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8 SMP? Semoga sehat selalu ya. Bertemu dengan Bu Nurul. Di sini Bu Nurul akan membahas materi matematika. Materi matematika yang akan Bu Nurul bahas yaitu pola bilangan. Ini merupakan materi pertama yang ada di kelas 8. Baik, sebelum kita bahas, mari kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya kak. Oke, untuk kompetensi dasarnya, ini yang harus diharapkan nanti bisa tercapai, kakak harus bisa membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Oke, untuk di video kali ini, part pertama nih, materi pola bilangan yang akan Bu Nurul bahas, yaitu yang pertama pengertian pola bilangan, yang kedua istilah pada pola bilangan, yang ketiga aturan barisan bilangan, dan yang keempat pola bilangan khusus. Baik, yang pertama pengertian pola bilangan. Oke, sebelum kita ke pengertian, coba perhatikan gambar susunan batang korek api berikut. Nah, di sini ada pola 1, pola 2, dan pola 3. Nah, ternyata dia memiliki pola ya, ada aturannya. Pertanyaannya, bagaimana pola keempat? Nah, karena dia berpola sehingga kita bisa melanjutkan. Maka pola yang keempat itu seperti ini. Diperoleh dari mana? Menambahkan 3 batang dari susunan sebelumnya. Ditambahkan di sebelah mana? Ini di sebelah kiri ya. Oke, berapa banyak batang korek api pada setiap pola? Nah, dihitung banyaknya batang korek apinya ada berapa? Dari pola 1 sampai pola berikutnya. Ya, kita peroleh yang pola 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya 9. Lalu di sini ada banyaknya ada 12 dan yang keempat ada 15. Nah, susunan inilah yang disebut dengan pola bilangan. Ya, kita bisa peroleh tadi dari mana? Menambahkan 3 batang korek api ya, banyaknya dari susunan sebelumnya. Nah, ini merupakan aturannya ya tadi. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan yang terbentuk berdasarkan aturan tertentu. Oke, kita lanjutkan ya. Istilah pada pola bilangan. Yang pertama, ada istilah suku, yaitu artinya urutan bilangan. Nah, simbolnya U, huruf kapital. Selanjutnya, suku ke N, artinya bilangan pada urutan ke N, pada urutan kesekian. Nah, disimbolkan dengan U huruf kapital, lalu N. N-nya huruf non kapital ya, kecil di sebelah kanannya U. Selanjutnya ada istilah barisan bilangan, artinya bilangan-bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Nah, mari kita ke contoh. Di sini ada barisan bilangan 20, 18, 16, 14, 12. Sehingga kita bisa menjabarkannya bahwa suku yang pertama atau U1 sama dengan 20. Suku yang kedua kita simbolkan dengan U2, 18. Suku yang ketiga disimbolkan U3, 16, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Aturan pada barisan bilangan. Nah, biasanya aturannya ada beberapa. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah. Nah, ini terdiri dari beberapa aturan. Ya, ada istilah barisan bertingkat 1. Maksudnya seperti apa? Kita ke contoh nih. Barisannya bentuknya seperti ini, barisan bilangannya 1, 3, 5, 7. Nah, kenapa ini bisa barisan bertingkat 1? Coba kita lihat aturannya. Dia selalu ditambahkan dengan 2. Nah, jadi hanya satu tahap saja nih aturannya, sehingga ini barisan bertingkat 1. Selanjutnya contoh yang kedua, 15, 13, 11, 9. Aturannya dia selalu ditambahkan negatif 2 atau boleh langsung saja minus 2 ya. Jadi berkurang 2 itu sebenarnya penambahan bilangan negatif ya. Baik, itulah contoh dari barisan bertingkat 1. Selanjutnya ada barisan bertingkat 2. Contohnya 0, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kenapa bisa bertingkat 2? Coba kita jabarkan aturannya. Dari 0 ke 1 ditambah 1, dari 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, dan seterusnya. Ini
aturan pertama nih. Nah, dia belum tetap. Nah, kita lanjutkan bahwa ternyata dari aturan yang pertama ini, aturannya itu selalu bertambah 1. Nah, karena di sini ada 2 tahap aturan, jadi barisan ini disebut bertingkat 2 gitu. Selanjutnya, ada barisan dengan aturan perkalian. Nah, contohnya 3, 6, 12, 24. Nah, aturannya dikali berapa nih? Ya, betul. Jadi, dia selalu dikalikan 2. Nah, baik. Ada contoh lagi 81, 27, 9, 3, 1, 1/3, dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya dibagi ya, 81 dibagi 3, 27 dibagi 3, diperoleh 9. Atau bisa juga dikalikan 1/3. Ya, jadi pembagian itu kan sebenarnya kan perkalian terbalik ya. 81 dikali 1/3, 27, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi barisan dengan aturan dipangkatkan. Contohnya 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Nah, jadi diperoleh, jadi setiap sukunya selalu dipangkatkan dengan 3. Ya. Oke, yang terakhir barisan Fibonacci. Nah, maksudnya seperti apa? Ini contohnya nih, 1,1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, aturannya seperti apa? Dilihat dari suku yang ketiga, di sini ada 2 nih. Nah, diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, 2 diperoleh dari 1 tambah 1. 3 diperoleh dari 2 ditambah 1. 5 diperoleh dari 2 ditambah 3. 8 diperoleh dari 3 ditambah 5, dan seterusnya. Kenapa namanya Fibonacci? Ini ternyata diperoleh dari nama penemunya yang ditemukan oleh seorang yang bernama Fibonacci. Nah, dia mengamati kehidupan bahwa ada keteraturan-keteraturan yang indah yang sudah tetap. Ya, contohnya di sini dia mengamati bunga, banyaknya mahkota bunga. Banyaknya mahkota bunga itu selalu tetap dan mengikuti barisan bilangan Fibonacci. Ada bunga bermahkota 1, bunga bermahkota 2, ini euphorbia ya. Bunga bermahkota 5, di sini ada contohnya bunga Kamboja bermahkota 3, dan seterusnya. Jadi, banyak yang mahkota bunga ini ternyata membentuk barisan ya yang akhirnya dinamakan Fibonacci. Jadi, di alam ini secara umum banyaknya mahkota bunga itu dari bilangan-bilangan yang ada di barisan Fibonacci. Di luar dari itu langka. Coba nanti kakak cari sendiri ya di internet. Itu pasti langka. Kenapa? Karena sudah ada aturannya seperti itu. Masya Allah sekali ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal. Yang pertama, perhatikan pola noktah atau titik pada gambar berikut. Nah, pertanyaannya tuliskan pola bilangannya. Berarti kita hitung banyaknya titiknya. Oke, kita peroleh 1, 5, lalu 9, lalu 13. Inilah pola bilangannya. Aturannya bagaimana? Nah, selalu ditambahkan 4 untuk suku berikutnya. 1 ditambah 4, 5, 5 tambah 4, 9. Sehingga kalau ditanya tentukan 3 suku berikutnya. Terakhir kan tadi 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 4, 21. 21 tambah 4, 25. Kita ke contoh berikutnya, tentukan aturan pada barisan bilangan berikut, lalu tuliskan 2 suku berikutnya. Yang A, 72, 68, 64, 60. Oke, sudah kelihatan ya, ini selalu berkurang 4. Nah, sehingga 2 suku berikutnya, 60 dikurang 4, 56. Lalu dikurang 4, 52. Yang B, 5, 8, 13, 20. Oke, kita lihat aturannya, 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 13 ditambah 5. Loh, kok nggak tetap ya? Lalu 13 ke 20 ditambah 7. Oh, karena dari aturan yang pertama ini, dia aturannya selalu bertambah 2. Ya, tetapnya itu di tingkat yang kedua nih, barisan bertingkat 2. Sehingga kita lanjutkan, 20 ditambah 11, 31. 31 ditambah 13, 44. Oke, yang C 4, 12, 36, dan seterusnya. Iya, ini dikali ya, 4 dikali 3, 12, 12 kali 3, 36, sehingga 2 suku berikutnya, 108, lalu 324.
Ya, baik. Berikutnya pola bilangan khusus. Nah, jadi ada beberapa pola bilangan itu yang sudah ada ketentuannya nih. Yang pertama pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal. Oke, yang pertama pola bilangan genap. Nah, jadi kita lihat nih bahwa barisan bilangannya dari gambar ini ya, 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan bilangan genap ya, makanya disebut pola bilangan genap. Gitu. Dari mana dia selalu bertambah 2. Nah, karena ini sudah pasti ya, jadi ada rumus nih untuk menentukan kalau ditanyakan suku yang kesekian. Jadi tanpa harus mengurutkan satu persatu, kita bisa menggunakan rumus karena ini pasti tetap. Nah, rumusnya diperoleh dari mana? Kita lihat aturannya, selalu bertambah 2 ya. Sehingga rumus pola bilangan genap UN sama dengan 2 kali N. Ya. Jadi, kalau ditanyakan misal suku yang ke-100, ya udah kita tinggal pakai rumus ini aja. Maka suku ke-100, U100 sama dengan 2 kali N. N-nya diganti 100. 2 dikali 100, 200. Ya, jadi suku ke-100 dari pola bilangan genap adalah 200. Nah, kita nggak usah menghitung satu persatu ya, mengurutkan satu persatu sampai yang ke-100. Nah, cukup menggunakan rumus saja. Oke, kita lanjutkan pola bilangan ganjil. Nah, coba lihat gambar ini nih. Gambar ini membentuk pola bilangan ganjil. Nah, 1, 3, 5, 7. Ini kan bilangan-bilangan ganjil ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya UN sama dengan 2N dikurang 1. Dari rumus pola bilangan genap dikurang 1. Contohnya nih, berapa suku ke-100? Maka 2 dikali 100 dikurang 1, 199. Jadi cukup menggunakan rumus untuk tahu suku yang ke-100. Ya, kita lanjutkan pola bilangan persegi. Nah, kenapa bisa disebut pola bilangan persegi? Coba lihat, di sini ada nokta. Nah, ya, pola nokta ini tersusun membentuk persegi, ya kan? Nah, banyaknya noktahnya kita peroleh 1, 4, 9, 16. Nah, jadi barisan bilangan ini disebut pola bilangan persegi ya, karena ketika disusun kita buat nokta lalu kita susun banyaknya dari masing-masing bilangan ini, dia membentuk persegi. Nah, ada rumusnya nih untuk menentukan pola bilangan persegi. Suku yang pertama 1, suku yang kedua 4, suku yang ketiga 9. Nah, ini ternyata dia polanya dipangkatkan ya, aturannya dipangkatkan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Jadi nggak usah dijabarkan satu persatu kalau ditanyakan suku yang kesekian, cukup menggunakan rumus. Selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Nah, barisan bilangannya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Jadi aturannya 2, 1 kali 2, 6, 2 kali 3, 12, 3 dikali 4, 20, 4 dikali 5. Nah, jadi selalu dikalikan ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. N dikali dalam kurung N ditambah 1. Jadi perkalian dua bilangan yang berturut-turut ya. Oke, kita lanjutkan pola bilangan segitiga. Barisan bilangannya 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Oke, untuk rumusnya bagaimana? Nah, kita peroleh dari gambar noktah ini, susunan noktah ini merupakan setengah dari persegi panjang ya. Sehingga untuk rumus pola bilangan segitiga, dari rumus pola bilangan persegi panjang tinggal dikalikan setengah. Maka seperti ini ya, setengah N dikali dalam kurung N ditambah 1. Gitu. Yang terakhir, pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini yang agak unik nih. Nah, segitiga Pascal itu seperti ini bentuknya ya. Jadi susunan bilangan yang disusun membentuk segitiga. Dan ada aturannya nih untuk menyusun bilangan ini. Dimulai dari yang paling atas nih 1, lalu 1, 1 sebelah kanan dan kiri 1. Selanjutnya
Pokoknya setiap barisnya ini dimulai dari 1 dan diakhiri 1. Yang tengah diperoleh dari mana? Diperoleh dari jumlah dari atasnya. Ya. 2 ini diperoleh dari 1 ditambah 1, 2. Nah, 3 ini diperoleh dari mana? 1 ditambah 2. Jadi gitu. Nah, untuk pola bilangannya bagaimana? Ini baru bentuk segitiga paskalnya ya. Untuk pola bilangannya, banyaknya bilangannya nih. Nah, di tiap barisnya ini dijumlahkan. Nah, jadi baris pertama 1, baris yang kedua 1 tambah 1, 2. Baris yang ketiga 1 tambah 2 tambah 1, yaitu 4, dan seterusnya. Nah, itulah barisan bilangannya nih. 1, 2, 4, 8, 16. Ini barisan bilangan segitiga Pascal. Gitu. Untuk rumusnya, UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Baik, semoga bisa kakak pahami materi pada video kali ini. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.